Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Jadi, kelompok kami kali ini akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Ya, nama saya Aisyah Arianti, lalu Saya Desi Ratnaningsih. saya Sri Muniti Sapitri. Saya Suryan Siringoringo. Dan saya Theodore Christian. Ya, dalam topik kali ini untuk pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, strategi yang kami gunakan adalah eksperimental. Sesuai namanya, bereksperimen berarti cara mengajar gurunya kepada siswanya yaitu dengan melakukan percobaan. Siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pengetahuan secara langsung dan secara utuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami menggunakan project based learning. Alasannya adalah karena menurut kami dengan metode ini peserta didik bisa belajar dari pengalaman, mengembangkan ide serta menghasilkan suatu produk. Menurut kami, project based learning ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik. Dalam slide tersebut dapat juga kita lihat penerapan project based learning yang ada. Yang pertama di situ bisa kita lihat ada need to know. Artinya, guru harus bisa membangkitkan peserta didik untuk ingin tahu tentang materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Dalam slide tersebut dapat kita lihat penerapan project based learning. Yang pertama di situ ada need to know. Artinya kita sebagai guru harus mampu menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan kita sampaikan. Kemudian ada driving question. Artinya di sini guru harus mampu memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian berikutnya ada imagine and inquire. Jadi setelah guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, diharapkan peserta didik dapat membayangkan, kemudian mempunyai pertanyaan terkait dengan kasus atau materi yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya ada next generation skill. Diharapkan PBL ini dapat meningkatkan kemampuan generasi peserta didik kita. Selanjutnya ada voice and choice. Jadi di sini artinya peserta didik diharapkan memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapatnya saat berada di dalam kelas. Selanjutnya ada authentic feedback and reflection. Artinya di sini murid memberi, menerima dan menggunakan feedback untuk meningkatkan proses dan produk yang mereka hasilkan. Kemudian yang terakhir ada public demonstration of knowledge. Di sini artinya peserta didik mampu mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil produk mereka ke depan kelas dan disaksikan oleh teman-teman sekelasnya dan beserta guru mereka masing-masing. Materi selanjutnya adalah tentang bagaimana PBL tersebut dilaksanakan di dalam kelas. Yang pertama adalah guru melakukan pengelompokan berdasarkan minat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah guru harus melakukan observasi terhadap karakteristik anak, baik itu perkembangan kognitifnya, kemudian sosial emosionalnya, dan juga gaya belajar serta kebutuhan peserta didik lainnya. Setelah melakukan observasi tersebut, guru dapat melakukan profiling peserta didik, yakni dengan cara memasukkan karakteristik tersebut ke dalam suatu tabel seperti itu. Dari profiling tersebut, maka guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya. Berdasarkan hasil dari profiling, kelompok kami membuat konklusi, yakni pengelompokan berdasarkan 3 jenis minat murid, yakni tata boga, teknologi, dan seni. Dari ketiga minat tersebut, guru kemudian membebaskan
materi yang akan diidentifikasi oleh peserta didik nantinya atau pada kegiatan kelas. Sebagai contohnya, misalnya seorang murid memiliki minat di bidang tata boga. Jadi, teks prosedur yang akan diidentifikasi oleh siswa nantinya berupa cara memasak suatu makanan atau cara membuat suatu makanan. Kemudian pada minat teknologi, nanti siswa akan mengidentifikasi materi prosedur teks, misalnya cara untuk membuat email dan sebagainya. Kemudian pada minat seni, murid bisa mengidentifikasi prosedur teks tentang tata cara, contohnya pembuatan guci ataupun tata cara melukis dengan gaya klasik seperti itu. Baik, demikian materi untuk pengelompokan berdasarkan minat. Terima kasih. Baik, saat ini saya akan memaparkan tentang cara pengaplikasian strategi yang sudah kami pilih ataupun apa-apa saja yang menjadi kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa strategi yang kami pilih adalah project-based learning. Nah, sudah dipaparkan sebelumnya seperti apa project-based learning itu, dan pada saat ini project-based learning ini kami kategorikan pengaplikasiannya dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu adalah peserta didik dikelompokkan berdasarkan minat. Tentunya sebelum mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat, sudah diadakan profiling peserta didik terlebih dahulu. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya bahwa peserta didik itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok jenis minat. Yang pertama yaitu dalam bidang tata boga, kemudian teknologi, dan yang berikutnya adalah seni. Nah, setelah kita mengetahui minat mereka masing-masing, kemudian mereka sudah dikelompokkan berdasarkan minat masing-masing, dan kegiatan selanjutnya yang mereka lakukan adalah mengidentifikasi bagian-bagian dari prosedur teks. Pada bagian-bagian prosedur teks ini, setidaknya guru di awal sudah memberikan pertanyaan pemantik untuk mencoba membuka wawasan siswa tentang pemahaman mereka seperti apa sih bagian-bagian dari prosedur teks itu. Nah, setelah diberikan pertanyaan pemantik, kemudian mereka diberikan sebuah bahan untuk diidentifikasi, dan pada akhirnya setelah mereka memahami bagian-bagian dari prosedur teks tersebut, mereka akan membuat kerangka prosedur yang akan dibuat. Tentunya kerangka prosedur ini akan dilakukan secara berkelompok. Kemudian peserta didik akan mempresentasikan kerangka yang sudah mereka susun berdasarkan kelompok masing-masing. Setelah mereka mengetahui kerangka yang akan diaplikasikan, kemudian mereka akan mengarah kepada proses pembuatan proyek. Nah, di sini pada tahap ini guru membebaskan peserta didik untuk membuat produk sesuai dengan kesepakatan kelompok, baik itu berupa video, berupa gambar, ataupun berupa audio, dan lain sebagainya. Tentu, dalam pembuatan proyek ini harus mempertimbangkan aspek-aspek pada bagian-bagian dari prosedur teks. Dan anak-anak tentunya berdasarkan minat masing-masing akan menghasilkan produk yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada kegiatan, dan kegiatan ini kami bagi menjadi 2, yaitu kegiatan untuk murid dan juga guru. Dan untuk murid itu kegiatan pertama adalah mengidentifikasi generic structure dari prosedur teks. Jadi kegiatan para murid itu mereka mengidentifikasi seperti apa struktur daripada teks prosedur atau prosedur teks. Kemudian mengidentifikasi language feature. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana sih sebuah bahasa yang digunakan dalam fitur bahasa yang digunakan dalam prosedur teks. Kemudian menyusun kerangka prosedur teks sesuai kesepakatan kelompok, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini para peserta didik dikelompokkan dalam sebuah kelompok untuk mengerjakan sebuah prosedur teks yang mana mereka menyusun kerangkanya. Kemudian
mempresentasikan kerangka. Di saat mempresentasikan kerangka ini mereka diminta untuk menerangkan kerangka daripada prosedur teks yang mana seperti apa generic structure-nya, kemudian language feature-nya seperti apa. Kemudian hasil dari prosedur teks ini mereka bisa berbentuk berbagai macam, bisa seperti video, bisa praktek atau video atau gambar dan berbagai macamnya. Kemudian untuk kegiatan guru, itu guru memberikan pertanyaan pemantik seperti apakah kalian pernah membaca prosedur teks atau melihat sebuah tutorial. Kemudian guru mengamati kegiatan siswa seperti ketika mereka sedang menyusun kerangka, di situ guru mengamati bagaimana mereka menyusun sebuah kerangka dari prosedur teks tersebut. Kemudian menyimak dan memberikan feedback atas kegiatan presentasi. Kemudian di kegiatan ini guru memberikan sebuah feedback atau tanggapan daripada presentasi yang sudah diberikan oleh para peserta didik. Kemudian kegiatan guru yang terakhir adalah mengkonfirmasi terhadap pemahaman peserta didik. Di sini guru akan memberikan tanggapan apakah pemahaman peserta didik ini sudah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk capaian atau sebagaimana capaian peserta didik dalam memahami prosedur teks. Seperti itu, terima kasih. Ya, sebagai kesimpulan, mengapa kami menggunakan PBL sebagai metode? Yang pertama, agar peserta didik bisa mengembangkan ide mereka sesuai minat, lalu bisa mengembangkan keterampilan berpikir, lalu mendorong partisipasi aktif mereka seperti berkomentar dan memberikan pendapat. Sehingga di akhir pembelajaran, peserta didik bisa mendapatkan pemahaman tentang materi secara utuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.